Yang terakhir, golongan yang tertipu yang terakhir adalah para pemilik kekayaan dunia. Termasuk dalam golongan ini adalah orang kaya yang mendapatkan hartanya dari jalan yang subhat bahkan haram. Kemudian ia membangun masjid, gitu ya, mengembangkan organisasi, membangun jembatan atau kebutuhan umum lainnya. Kemudian meminta agar namanya diabadikan di sana, agar ia dikenal di kalangan manusia. Itu dia. Jadi orang kaya, terus kemudian mendapatkan hartanya itu dari jalan yang subhat, bahkan di sini keterangannya bahkan haram. Kemudian ia membangun masjid, terus mengembangkan organisasinya, terus membangun jembatan, membangun fasilitas-fasilitas umum, kemudian minta agar namanya itu diabadikan di sana. Masjid Jami Basundari gitu ya. Nah, gitu. Masjid Nurul Rohmah, nah, itu nggak usah lah gitu ya. Hilang. Iya, ini tertipu juga, karena otomatis ya ada kebanggaan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ibu-ibu jamaah al-ikhlas yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore di suasana yang hujan ini kita semua masih diberi ya Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, diantaranya yaitu nikmat yang paling agung, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian ditambah nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka tawasobil haq wa tawasobil sabr wa tawasobil marhamah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya keberkahan, berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah keluarga kita, dan berkah waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab yang ke-30 di kitab Ihya Ulumuddin ini terkait dengan golongan manusia yang tertipu. Golongan manusia yang tertipu. Sampun Bu, mboten napa-napa niki mawon. Kok ora iso kok udan. Golongan manusia yang tertipu. Nggih. Jadi tertipu ini merupakan sebab kebinasaan yang paling nyata.
Ada banyak golongan manusia yang tertipu. Kemudian di sini dijelaskan 4 golongan di antara mereka, yaitu golongan ulama, golongan ahli ibadah, golongan sufi, para pemilik kekayaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-33 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala tahranakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian dan jangan tertipu oleh berbagai tipuan. Itu satu ayat di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-33. Fala tahurranakumul hayatud dunya wala yahurranakum billahil ghurur. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa harratkumul amani hatta jaa amrullah. Di dalam surat Al-Hadid nih ayat yang ke-14 nih. Dan harapan-harapan telah menipu kalian sehingga siksa Allah datang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda terkait dengan tertipu ini. Rasulullah SAW bersabda, habbada naumul akyasi wa fitruhum kaifa yuhbinuna sahrul khumqa wajtihadahum walimasqalu darratin min sahibi taqwa wa yaqini afdalu min mil'il ardi minal muhtarin. Rasulullah bersabda, alangkah nikmatnya tidur dan berbukanya orang cerdik. Santai mereka mengguli kerja keras dan begadangnya orang bodoh. Amal sebesar atom yang dilakukan orang yang yakin dan bertakwa jauh lebih utama daripada amal seisi langit yang dilakukan oleh orang yang tertipu. Jadi hadis Nabi ini menjelaskan tentang alangkah nikmatnya tidur dan berbukanya orang yang cerdik. Orang yang cerdik itu orang yang pintar, ngerti situasi gitu ya, tidak tertipu. Santai mereka itu mengungguli kerja keras dan begadangnya orang bodoh. Ini orang yang berilmu tentunya ya, orang yang cerdik tadi, cerdik pandai, cerdik. Orang yang ilmunya itu memang betul-betul tidak menipu dia. Amal sebesar atom, amalnya kecil, yang dilakukan orang yang yakin dan bertakwa itu jauh lebih utama daripada amal seisi langit yang dilakukan oleh orang yang tertipu. Gitu. Jadi ini amalannya kecil, orang yang berilmu itu amal kecil tapi dilakukan pahalanya besar karena dia itu bertakwa, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya daripada gimana? Orang yang tertipu, bukan orang yang menipu, tertipu. Ya, tertipu. Tadi kan akan ada golongan. Tadi kan sudah disebutkan ya, 4 golongan yang tertipu itu. Ya kan? Ada di antara mereka ada ulama, ada ahli ibadah, ada sufi, ada orang yang kaya tuh, pemilik kekayaan itu. Orang sugih, orang yang berharta. Itu. Jadi kenapa kok tidurnya ini malah justru membuat nikmat gitu ya? Karena memang orang kalau tahu situasi, tidur itu malah justru nikmat daripada melek tapi malah bermaksiat gitu ya. Amalan akhir zaman itu kan malah tidur itu amalan yang dianjurkan ya, seolah-olah dianjurkan gitu ya. Jadi amalannya orang akhir zaman itu yang terbaik itu turu. Iya.
Ini maksud turu wae gitu ya maksudnya. Maksudnya timbangannya bermaksiat mending tuh turu. Karena coba kalau kita melek, iki nyekel HP wae seharian. Mending tinggal turu anteng misalkan gitu ya. Nyekel HP wae nyekel maca Quran ora betah suwi, tapi nyekel HP ngasih tangannya kesel gitu ya, mripate ngantuk dipeksa wae gitu ya, ngasih turu ngisi ngene nggak tinggal dhewe. Maka amalan orang yang sedih begitu, mending turu daripada nyekel HP atau daripada rono-rono gitu ya, malah isinya maksiat. Jadi amalan yang terbaik kalau zaman itu turu. Kali misalnya ya maksiat atau diwejok ngomongin. Nah iya gitu ya. Oke nek sing melek ngono kuwi potensi bermaksiat itu banyak gitu. Potensi maksiatnya banyak. Maka mending turu gitu ya. Mending turu. Ning ojo turu. Terus wayahe nyambut gawe gitu ya. Wayahe ya berkegiatan ya sholat gitu aja mbok alasan mah turu kok yo akhirnya ora sholat gitu ya. Jangan gitu ya. Walaupun itu amalan yang baik di akhir zaman itu, tapi aja turu wae gitu ya. Nah, al-harir di sini diteraskan al-harir atau ketertipuan adalah meyakini sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Meyakini sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Ini orang yang tertipu. Ketertipuan diri merupakan bagian dari kebodohan. Orang yang tertipu merasa tenang dan nyaman dengan kebaikan yang dilakukannya. Nah ini dia. Jadi kalau kita itu berbuat kebaikan, jangan merasa nyaman. Gitu ya. Kalau merasa nyaman, aku harus berbuat baik nih. Jangan, itu termasuk orang yang tertipu tuh. Ini kok tentrem nih. Ya maksudnya, ya ada sedikit was-was lah. Jangan kemudian iya gitu loh, ini kebaikan saya diterima apa tidak ya gitu. Jangan kemudian seneng gitu ya, terlalu seneng kemudian naudzubillah sampai memamer-pamerkannya, sampai membicarakannya, itu jangan sampai seperti itu. Tapi sebenarnya ia tidak mendapatkan kebaikan nih, jadi orang yang merasa tenang dan nyaman dengan kebaikan yang dilakukannya. Sebenarnya dia itu tidak mendapatkan kebaikan. Dia berjalan tenang mengikuti apapun yang sesuai dengan hasratnya, juga hayalan dan mimpi-mimpinya. Betul. Ada orang yang tertipu karena menyangka bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang benar-benar nyata dan pantas diyakini kebenarannya. Ada orang yang begitu nih, tidak percaya dengan akhirat. Jadi wis ngoyo nemen itu sing dunya wis ning dunya wis meninggalkan dunia, wis putus semuanya, wis ora ana acara apapun itu orang yang tertipu juga. Makanya dengan akhirat itu biasanya orang-orang yang seperti ini ora begitu peduli gitu ya. Maka ia mengutamakan kehidupan dunia yang langsung terasa dan terindra, serta mengabaikan kehidupan akhirat yang dampak dan akibatnya tidak langsung terasa. Inilah yang disyaratkan oleh firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-86. Ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab. Mereka itulah orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Maka siksa tidak akan diringankan atas mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang jauh nih. Ya, maksudnya yang dimaksud mereka itu adalah orang kafir yang di dalam ayat ini. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi orang kafir kan tidak percaya dengan akhirat gitu. Jadi yowis uripe ya onone ning dunya gitu ya. Jadi dia ngoyo-woro ya untuk kehidupan dunia saja, tidak memikirkan akhirat. Dan dia orang termasuk orang yang tertipu itu, orang yang memilih kehidupan dunia dengan akhirat. Nah ini di sini diterangkan bahwa mereka itulah orang kafir. Mereka beriman karena suatu faktor tertentu, karena argumentasi dan dalil, atau mungkin juga karena taklid, mengikuti orang tua dan leluhur mereka.
Jika orang seperti itu jatuh sakit, ia pasti akan minum obat mengikuti perintah dokter karena mengharapkan kesembuhan jika ia berkata, maksudnya dokternya yang berkata, atau tidak akan minum obat kecuali jika merasa yakin obat itu akan menyembuhkannya. Ini orang yang tertipu ini ya, orang kafir tuh begitu ya. Kalau kita ya tidak lah, kalau kita itu sakit minum obat itu ya lantaran aja ikhtiar gitu nggih. Bukan kemudian wah saya kemarin minum obat ini manjur rek. Nah, jangan begitu ya, ada alhamdulillahnya dulu. Ya, orang saking semangatnya gitu ya. Ya mudah-mudahan karena saking semangatnya nggak apa-apa gitu ya. Kalau kayak gitu kan nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini jawab, alhamdulillah kemarin saya beli obat di apotek, beli obat di Pianggo gitu ya. Itu cocok. Alhamdulillah, ada alhamdulillahnya di awal gitu nih. Wah, saya tuku obat kayak wae. Terus gitu ya, manjur nggak sampean, nggak aku kan udah mesti manjur kan gitu ya. Kan gitu. Kan beda-beda gitu ya. Kadang-kadang kita tuh sok kayak ke bawah apa jenengane, saking senengnya gitu ya, sampai lupa mengucapkan alhamdulillah, dengan obat itu saya sembuh, alhamdulillah saya kemarin ke Pak Dokter itu bisa berkurang sakitnya, sembuh dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kita lupa dari itu gitu ya. Saking senengnya gitu ya, mudah-mudahan saking senengnya gitu ya, gerah juga sehat. Ini langsung ke anu saja nih, orang-orang yang tertipu saja ini kita lewati. Kemudian, nah ini dia golongan apa, beberapa golongan yang tertipu nih, golongan manusia yang tertipu. Yang pertama tadi sudah diawali ya. Yang pertama itu adalah para ulama. Nah, jadi golongan ulama yang tidak tertipu adalah mereka yang ilmunya itu membuat mereka makin takut kepada Allah. Gitu. Kemarin sudah kita bahas nih, jadi orang yang berilmu itu jangan sombong, karena kalau sombong itu kebodohannya akan menutupi kepintarannya gitu ya. Makanya gitu ya. Nah, kalau ada orang ada ulama, dicap ulama kok dia sombong, maka dia tertipu. Termasuk ulama yang tertipu, karena nanti kebodohannya dia akan menutupi kepintarannya gitu. Rasulullah SAW bersabda, ana a'lamukum billahi wa asyakum billah. Aku adalah orang yang paling alim di antara kalian tentang Allah dan paling takut kepadanya. Jadi kalau jadi ulama ya ini di sini hadis ini menerangkan bahwa yang paling takut kepada Allah itu ya hanyalah nabi saja. Manusia-manusia biasa ya biasa. Gitu ya. Jadi yang paling penting itu tidak merasa dirinya itu ya harus karena ilmunya banyak gitu ya, harus citut dan harus manut dan lain sebagainya, harus sungkem dan lain sebagainya gitu ya, hormat dan lain sebagainya lah gitu ya. Intinya kalau ulama itu ya mestinya tidak gila hormat. Kalau orang ilmunya sudah banyak itu ya udahlah jenengannya ya tinggal ya tinggal tawaduk sajalah gitu. Siapapun yang tidak mengenali cacat hatinya sendiri atau mengenali tetapi tidak berusaha menghilangkannya, berarti ia tertipu dan ilmunya tidak akan memberinya manfaat sama sekali. Jadi penting itu mengenali cacat diri, kemarin sudah kita bahas gitu nggih. Nah, jadi kita itu mestinya mengenal cacat diri. Apa itu cacat diri itu? Ini juga orang jauh ini. Jadi penting itu mengenali cacat diri. Gitu. Bagaimana caranya? Ya bermajelis. Nih bermajelis, kemudian berteman dengan orang baik gitu kan, kemarin sudah kita bahas itu, termasuk mendengarkan orang yang ucapan orang yang benci dengan kita, itu kan termasuk mengenali cacat pada diri sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Jadi golongan ulama pun juga bisa tertipu gitu. Oleh karena itu ya jangan merasa aman gitu ya, jangan merasa
aman di dunia ini gitu. Orang yang berilmu saja bisa tertipu, apalagi sing ora berilmu gitu ya. Kemudian yang kedua, golongan yang tertipu yang kedua adalah para ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah aja bisa tertipu. Kenapa? Mereka menyibukkan diri dengan melakukan berbagai macam ibadah, tetapi mereka tertipu. Orang yang selamat dari golongan ini adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah, sehingga mereka berlaku pintar dan cerdik. Namun orang seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Di antara ahli ibadah ada yang mengabaikan ibadah wajib dan sibuk mengurusi ibadah sunnah. Itu jadi ya, ada orang itu ya, sunnah itu, wah pengge gitu ya, wis wangi utang-utang gitu ya, asing wajib malah gitu, ditinggal. Itu kebanyakan kayak gitu. Gitu. Coba ada orang yang misal gini ya, orang sholat tahajud terus setiap hari. Terus kemudian menjelang subuh itu dia tertidur malah. Turu gitu ya. Maler ngono ya. 5:30 lilir gitu ya. Loh, dia semalaman sholat sunnah tapi wajibnya malah kawanan gitu loh. Nah, ini kan kalau kayak gitu terus menerus berarti ini ahli ibadah yang tertipu gitu. Gitu ya, jangan jadi orang ahli ibadah yang tertipu. Pokoknya kalau sudah kewajiban itu sudah ada di depan mata ya jangan gosak-gosik gitu ya. Jangan gosak-gosik. Bahkan ketika kita itu mau sholat wajib saja, misalkan zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh, kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kok ada yang qomat sudah dikumandangkan, udah sholat itu dibatalkan saja. Jangan diteruskan gitu ya. Udah diutamakan yang wajib gitu, jangan terus ke sholat sunnah. Sholat sunnah tinggalkan, sudah kerjakan ya. Iya, kecuali kalau sudah tahiyat. Ya, kalau sudah tahiyat dirampungke. Kalau misalkan lagi ruku itu ya, terus kemudian qomat bubar sudah tinggal gitu. Alhamdulillah gitu aja sudah gitu kan. Jangan kemudian diteruskan nanti sholatnya jadi ketinggalan gitu ya. Nanti jadi ketinggalan gitu. Kalau meneh imamnya cepet ketinggalan rakaat malah rugi kan gitu. Jadi itu. Makanya ada orang yang ibadah ya itu malah jadi orang tertipu. Itu yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga itu golongan sufi. Orang yang berusaha menjadi sufi, golongan ini terdiri atas beberapa kelompok. Di antara mereka ada yang hanya memperhatikan gaya pakaian dan etika lahir saja. Apa itu sufi? Di sufi itu ya orang yang Khusyuk nganu ora gitu. Ya khusyuk. Sufi itu pol-polan gitu. Tapi kan ada cirinya. Cirinya gitu loh. Cirinya itu ya biasa pakaian gitu ya. Sufi itu kan ada di Mesir ya, daerah Mesir. Khusyuk tapi cirinya ada cirinya dari pakaian itu. Ya pakaiannya itu ya. Perhiasan apa pakaian? Pakaian. Jubah lah. Sama pejisnya khusus gitu ya, orang sufi itu gitu. Nah itu jadi ada yang menggunakan dengan pakaian saja nih, gaya pakaian dan etika lahir saja. Ya jadi ini yang nggak boleh gitu ya. Jadi kalau mau sufi ya semuanya gitu ya, meninggalkan urusan dunia, sudah zuhud terhadap dunia, sudah tidak tertarik dengan dunia, itu sufi itu. Jadi orang-orang sufi itu sudah tidak tertarik dengan dunia. Wis urip ya wis apa wanane gitu ya, pakaian ya apa adanya gitu ya. Dan ya tentunya berkeluarga mungkin gitu ya. Keluarganya juga dididik untuk sufi, Pak. Kalau itu biasanya orang-orang yang sudah usianya itu sudah ya mungkin mendekati sebenarnya 50 ya apa tuh? Lansia. Bukan manula. Ya lansia lah gitu ya. Sudah mendekati itu gitu ya.
sudah mendekati itu. Jadi seorang tertarik karena dunia. Nah, yang muda ya jarang lah. Muda penyupi ya rugi gitu ya. Muda ya sufi. Ono syariat. Tua biasanya, orang yang tua biasanya. Okay. Berarti kan sudah tua lah. Meninggalkan keluarganya kenapa? Kalau sudah tua kan misalkan keluarga ubahnya wisara iya istrinya wisara ya di rumah mungkin toh posisinya itu kan ya di rumah, nyufi itu di rumah bisa. Sudah tidak pokoknya kalau sama dunia itu sudah wis ape lah gitu. Ora butuh gitu. Ada yang seperti itu, yang asli seperti itu, dia murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri. Tapi ada orang yang sufi tapi hanya pakaiannya saja. Ya, hanya pakaiannya saja itu ya, pakaiannya lusuh, ahli ibadah kayaknya gitu ya. Tapi sejatinya tidak. Sejatinya hanya kepengin dianggap sufi saja gitu ya. Dianggap tertipu tuh itu. Gitu. Sufi yang asli itu ya, nah itu yang dia zuhud terhadap dunia. Yes. Dia urusannya sudah akhirat saja. Gitu. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin ini kan kitabnya para sufi, gitu ya. Karena kitab ini itu membentuk hati seseorang itu. Nanti di sini ada bab terkait dengan hati itu. Gitu. Jadi tazkiyatun nafs, gitu ya, penyucian jiwa. Gitu. Itu yang ketiga golongan sufi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, golongan yang tertipu yang terakhir adalah para pemilik kekayaan dunia. Termasuk dalam golongan ini adalah orang kaya yang mendapatkan hartanya dari jalan yang subhat bahkan haram. Kemudian ia membangun masjid, gitu ya, mengembangkan organisasi, membangun jembatan atau kebutuhan umum lainnya. Kemudian meminta agar namanya diabadikan di sana, agar ia dikenal di kalangan manusia. Itu dia. Jadi orang kaya, terus kemudian mendapatkan hartanya itu dari jalan yang subhat, bahkan di sini keterangannya bahkan haram. Kemudian ia membangun masjid, terus mengembangkan organisasinya, terus membangun jembatan, membangun fasilitas-fasilitas umum, kemudian minta agar namanya itu diabadikan di sana. Masjid Jami Basundari gitu ya. Nah, gitu. Masjid Nurul Rohmah, nah, itu nggak usah lah gitu ya. Hilang. Iya, ini tertipu juga, karena otomatis ya ada kebanggaan di sana. Masjidnya, ya misal ke orang tua sudah meninggal membakar masjid untuk orang tua. Nah itu orang tuanya, itu anaknya membangun masjid atas nama orang tua, itu beda lagi gitu. Tapi nek aku bangun masjid, tapi namanya aku ya nih gitu. Masjidnya namanya masjid bangun. Kalau membangunkan itu boleh. Boleh lah. Atas nama orang tua. Ya. Boleh. Bangun masjid atas nama orang tua. Tuku. Tadi bisa badan dia atas nama Pak Lurah. Itu memang ini. Iya. Nah duitnya dewe apa gitu ya. Ini duitnya subhat gitu ya. Ya ojo gitu ya, duit subhat. Ya kalau bangun masjid. Ya itulah gitu. Ini yang dimaksud di sini itu bangun masjid, bangun fasilitas umum, gitu. Tapi namanya dia di situ supaya namanya dia abadi, gitu. Hilang. Walaupun dapatnya uang itu halal itu juga tetap hilang. Iya, namanya hilang. Karena di situ ada
Ada unsur ya masalahnya nanti. Iya, Ada unsur ya. unsurnya itu. Beda kalau anaknya. Kalau anaknya kan orang tuanya sudah nggak ada, anaknya bangun masjid atas nama bapak, atas nama ibu. Itu wong kan orang nggak tahu kan itu. Iya. Musalas Sudiro. Musola Asudiro gitu. Gitu ya boleh. Gitu. Tapi tetap harus punya batasan. Beriman bu? Itu kan simpel. Iya. Batasan. Jelas itu. Ini terjadi. Terjadi. Itu wong dibahas oleh ulama itu terjadi bu. Ini omah. Oke. Terus suami istrinya meninggal. Terus meniku tanah saya wakafkan untuk dibangun masjid, dibangun musola, dijenengi atas nama istrinya. Kayak pesan ya rada urip kasarane kan tetap milik saya. Iya. Iya. Terus mulai membangun lagi. Terus ini sumbangan dari itu memang Iya. sumbangan Tetep. dari si A. Oke. Neng si A ki ya keluargane lho, istrinya, ibunya lho. Nek padha dinggo dhewe. Oke. Ngoten niku pripun Pak Romo? ya itu tetap. Nah, itu ada unsur rianya di sana. Nggak boleh kalau kita misalkan bangun tempat ibadah ya sudahlah bangun tempat ibadah. Kalau kita masih hidup itu ya udah kono gitu bangun gitu. Nama saya kalau perlu ya nggak usah pakai nama saya gitu, nggak usah dicatat barang gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita prakteknya di masyarakat itu jangankan kok bangun masjid, infak di masjid saja. Itu kan ada yang minta namanya disebut kok, ditulis ya gitu. Oh, itu enggak boleh. Ya boleh, tapi kan yo ada unsur Kurang ya. ya unsur gitu. Gitu ya sudah, ada yang cukup dengan hamba Allah saja. Allah. Adalah ini hamba Allah saja. Itu bentuk ketawaduan gitu ya, bentuk ya menghindari kata ria itu gitu. Dia menimbulkan fitnah lho Pak. Kadang-kadang. Iya, tapi nek misalkan lagi rapat itu, iki aku 10 juta ya, ditulis hamba Allah ya nggak usah begitu. Apa wae kan gitu, ngomong sudah ngerti kabeh kan itu. Gitu. Iya. Mbak Siti 10 juta. Oke. Mbak Novi 10 10 juta. Oh, sarane nggih. Oke. Ini kan terus mriki ada sing ya kayak Mbak 10 juta. Piro. Paling-paling 2 juta piro, paling-paling 500 lah. Sekarang ini ngoten menimbulkan fitnah. Kudune kayak iki 10 juta kok luwe kok. Ngoten niku lho, sing mengganggu kadang-kadang mengganggu. Iya. Itu yang dikatakan tadi, misalkan hamba Allah itu, yo maksudnya didatangin ke rumah, lah ini ada sumbangan dari masjid mau berapa? Ya udah ini 10 juta, hamba Allah ya Mas, gitu. Jangan disebut nama saya. Tapi nek ning rapat takmir gitu ya. Monggo sinten sing ngajeng yang nyumbang niki, oh saya 10 juta. Ning hamba Allah ayo Mas dicarte. Yang lain sudah pada ngerti gitu ya. Tanpa disebut hamba Allah sudah. Maksudnya kan kayak kok ora nyumbang ngono, ya iki yo. Nah, ngono-ngono niku lho, sing kan niku lho Pak. Iya enggak apa-apa. Nek wis dadi anu. Wah, ya Allah mengganggu. Ya memang apa jenengane? Jadi Mbak Siti orang Itu bentuk ibadah ya. Yang namanya ibadah itu pasti ada gangguan. Godaan setannya mesti ada itu. Orang apa jenengane mau berinfak itu ya diganggu sama setan itu. Supaya infaknya nanti kobong. ngkobong ora bernilai pahala itu ya wis si macam-macam itu nindalan itu. Mbok ngomong ditulis nang kono piye ngomong dan lain sebagainya ini. Kalau kalau di sini Mbak Dara masuk nulis aku ya anak-anak ya nulis. Nulis memang dua anu sing niku lho Mbak Im. Yang penting kan tidak ada unsur anu ya. Jadi Mbak Im ora Boleh. Mbak Im mosok, Mbak Im kok Mosok sakmene gitu ya. Paling ya yang aman itu ya itu hamba Allah itu. Jadi kalau 10 juta hamba Allah ya aman gitu ya. Kalau 10.000 hamba Allah ya
aman gitu ya. 10.000. Nanti sing narik, bukae kok 10.000. Bu ini kok 10 juta gitu ya. Mestinya kan kebalik gitu ya. Di sini kan masih gitu Pak Bambang. Nah, iya. Nama-namanya ini kok bukae kekurangan. Malah aneh-aneh gitu ya. Nah, itu. Jadi ya nggak boleh gitu ya, orang kaya yang dia itu membangun fasilitas umum tapi namanya kepengin disebut di sana. Itu ini orang kaya yang tertipu. Jadi kalau kita punya harta berlebih, bisa bangun masjid, bisa bangun fasilitas umum itu ya mestinya tanpa pamrih. Lillahi ta'ala, mestinya begitu. Itu orang yang berilmu gitu nggih. Dan mudah-mudahan kita itu dan mudah-mudahan kita itu nanti bisa terhindar dari hal yang seperti itu. Kalau macet cawangan itu Mbah Mas. Kan ternamane. Nggih, itu sing kagungan kan kubahe Mas Sawan. Nah, itu kan bentuk dari apa ya? Bahwa alam ya. Tapi yang jelas di sini dibahas begitu. Di sini dibahas begitu, orang yang membangun masjid, orang yang membangun fasilitas umum itu atas namanya dia. Namanya harus dipajang di sana. Ini yang tidak boleh, termasuk orang yang tertipu. Adapun nanti dia niatnya lillah dan lain sebagainya itu. Ya mana ya. Dewe lupa lah jenengan dunia. Iya. Dengan sing menimbulkan akhirat. Nggih. Ora, apa pian tak terus tak rasani. Terus dadi rasanan lah. Niku ora Nanti saya nyatur lah pun preso Bu. Saya nyatur lah preso bisa benar. anu ya non sewu di kata Mbak boten pemeriksaan pundi-pundi. Mosok kae mau semene ngoten niku kasarane. Jadi omongan. Piro dadi omongan tak menimbulkan dosa orang lain ngoten. Ya. Nggih. Yang jelas nanti kalau yang nyumbang itu nanti kembali kepada niat gitu ya. Niatnya lillah. Perkara nanti dibahas di rapat atau dibahas di masyarakat itu sudah beda lagi gitu ya. Sepenting niat saya ikhlas lah. Saya nyumbang niatnya ikhlas karena kepingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mau banyak mau sedikit apa-apa yang kembali kepada niat tadi itu. Yang penting jangan sampai kita sudah mengeluarkan uang banyak tapi di situ ada unsur ya kan rugi gitu ya. Ning dunya rugi, ning akhirat ora oleh apa-apa kan itu. Begitu nggih ibu-ibu sekalian, itu 4 golongan orang yang tertipu. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembahasan kita Ihya Ulumuddin ini. Kemudian kita kembali ke Sakifah. Mudah-mudahan ini kayaknya nggak bisa selesai hari ini ya Bu. Nggak apa-apa nih. Yang penting kita ngaji lah gitu, baca Quran. Begitu ya ibu-ibu sekalian, kita buka Sakifahnya. 56 nggih. Ini mati 56 saya coba. Kalau misalnya Oh. 56 nggih. 54. Saniki 54. 54. Kemarin Om Taufik sudah. Oke. Al-Mutaffifin sudah nggih. Berarti surat Al-Infitor berarti saniki. Taksih teng 54 nggih. Idza sama'un fatarat niku kan dereng nggih. Monggo sareng-sareng ta'awudz bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas kulorin nggih. Idzas sama'un fatarat. Idzas sama'un fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Thumma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yawma idzil lillah. Wal amru yawma idzil lillah. Gua sarang-sarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil. Ibu-ibu sekalian, ini at-takwir sampai 29 ayat. Kalau diteruskan ini sampai 5:30. Kita sudahi yang ini at-takwir, kemudian abasa, ya an-nasyat sama an-naba di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu orang tahu dari